Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan dan Bu Guru cintai karena Allah, pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuk subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Pada pembelajaran yang pertama nanti kita akan belajar tentang apa anak-anak? Iya, betul. Yang akan kita pelajari ini adalah tentang perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Sedangkan vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara beranak dan melahirkan. Dan ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Kita bahas satu persatu. Ovipar, cirinya apa? Hewan ini memiliki ciri yaitu tidak punya daun telinga. Dia tidak punya telinga, tidak punya kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Umumnya dia mengerami telur, berarti dia bertelur. Contohnya apa? Sering kita lihat yaitu ayam, kata, ikan, ataupun yang ada di sekitar kita ya. Dia bertelur, maka dia termasuk apa? Ovipar. Kemudian kita masuk vivipar. Itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara beranak. Cirinya apa? Dia mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu, penutup tubuh berupa apa? Rambut. Biasanya yang kita temui di sini apa? Oh, kucing. Anak-anak juga punya kucing tahu di rumah? Kambing, sapi. Nah, itu hewan-hewan di sekitar kita. Ovovivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Dia melahirkan. Jadi embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih di dalam tubuh induknya. Jadi setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Apa yang sering kita temui adalah kadal itu ya anak-anak ya. Kemudian ikan hiu dan beberapa jenis ular. Itu tadi adalah sekilas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Mari kita lanjutkan hari ini dengan belajar potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar banyak tentang negara-negara yang ada di sekitar kita, yaitu yang bergabung dalam suatu ASEAN ya, ternyata kita akan kupas satu persatu potensi apa toh yang ada di beberapa negara tetangga kita itu. Kita buka dulu yang pertama, Indonesia. Potensi sumber daya alamnya berupa hasil tambang banyak ya, perkebunan, minyak bumi, dan gas bumi. Kemudian dari laut, nah kita itu banyak karena mayoritas pulau di Indonesia itu pulau ya, laut. Jadi perikanan dan mutiara ini adalah potensi yang luar biasa. Keindahan alam luar biasa ya. Tanah air kita itu luar biasa pemandangannya. Jadi bisa menarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Kita masuk ke tetangga kita sebelah yaitu apa? Filipina. Potensi sumber daya di bidang pertanian. Jadi komoditas utama adalah apa? Padi, kemudian jagung, kelapa, dan tebu. Kemudian sumber daya alam berupa hasil tambang dan komoditas utamanya adalah tembaga. Masuk lagi apa anak-anak Malaysia? Samping kita ya. Sumber daya alamnya apa? Dia ternyata masih di bidang pertaniannya, ada padi, karet, kakao, kelapa sawit. Nah, kemudian potensi yang lain juga ada minyak bumi, gas alam, karet, tekstil, dan bahan kimia. Kita lagi sebelah kita itu apa? Singapura. Nah, Singapura ini adalah negara yang paling maju di ASEAN anak-anak. Paling maju. Kenapa? Karena dia berperan penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Karena di Singapura itu terdapat suatu pelabuhan kargo. Jadi pelabuhan yang paling sibuk di dunia dia itu. Nah, kemudian lanjut apa ya? Tadi Thailand. Nah, Thailand itu terletak di mana kemarin? Ya betul, di Semenanjung Malaya. Komoditas ekspor berupa apa? Produk otomotif, elektronik, dan olahan bahan makanan. Kemudian juga ada dari sektor pariwisata. Brunei Darussalam,
Nah, ini sumber daya alam melimpah apa? Dia tuh negara yang kaya anak-anak karena dia punya apa? Punya gas alam dan minyak bumi. Potensi pariwisata juga luar biasa. Vietnam yang ketujuh ya. Vietnam itu termasuk negara dengan keanekaragaman hayati tinggi di dunia. Jadi kondisi alam ini dikembangkan sebagai apa? Pariwisata. Karena apa? Karena keanekaragaman hayati itu banyak. Nah, Myanmar negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Jadi dia yang dikembangkan dari sektor apa anak-anak ekonominya? Di sektor pertanian. Kemudian dari sektor industri pertambangan, maka yang dikembangkan apa? Besi, timah, gas bumi, batu mulia. Nah, Laos, komoditas Laos adalah kayu. Komoditas pertaniannya berupa apa? Padi, jagung, jeruk, tembakau maupun kopi. Kamboja, ya, masuk ya. Hasil pertanian yang dikembangkan padi, jagung, lada, umbi-umbian, sayuran maupun buah-buahan. Kemudian kita masuk informasi penting di dalam tes. Kalau kemarin kita sudah belajar membuat simpulan, hari ini kita akan belajar menginformasikan penting dalam teks. Teks laporan merupakan informasi yang disusun berdasarkan pengamatan dengan tujuan untuk diinformasikan kepada banyak orang. Cirinya, laporan memuat fakta. Kemudian laporan bersifat objektif dan hasil laporan ditulis dengan lengkap. Laporan disajikan dengan kosakata baku kalimat efektif. Nah, itu yang bisa Bu Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti anak-anak bisa menambah wawasan dengan membaca buku ataupun mencari informasi-informasi di media sosial yang lain. Mohon maaf jika banyak salah dan hilang. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.